kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam itu Allah sebutkan kisahnya, diantaranya adalah surah Al-Anbiya tadi, masih sama surahnya, ayat 83 sampai 84. Nabi Ayyub alaihissalam juga punya contoh yang baik untuk kita ambil berhubungan dengan masalah rububiyah kepada Allah, yakin kepada penciptaannya Allah ini. Nabi Ayyub alaihissalam selama 20 tahun hidup, dia nabi, raja, gitu kan, dan orangnya kaya raya, orang yang paling kaya di negerinya Nabi Ayyub alaihissalam. Memang Allah bukakan peternakannya paling banyak, segala jenis hewan ternaknya, dari sapi, dari kambing, domba, dari unta, dari kuda, 4 jenis ini semuanya ada. Perkebunan, semua perkebunan ada di tangannya Nabi Ayyub alaihissalam, semuanya kaya raya. Keturunannya dia sendiri sempurna secara fisik, orangnya tinggi, putih, gagah. Istrinya juga sempurna, cantik, luar biasa. Dan Allah karuniakan 12 orang anak laki-laki, semuanya gagah, semuanya pintar, semuanya punya kelebihan, luar biasa. Selama 20 tahun tidak pernah ada cobaan Allah datang, hidup bahagia, semua terpenuhi. Subhanallah, Nabi Ayyub ini hampir mirip dengan Nabi Zakaria, menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, gitu kan. Berjalan 20 tahun kebahagiaan, gak ada cobaan sama sekali, jalan. Berarti umur Nabi Ayyub berapa? Hah? 50, 30 tambah 20 tahun dia bahagia, berarti 50 tahun. Istrinya umurnya 40 tahun. Hari pertama di umurnya yang 51, gitu kan, Allah datangkan cobaan 3 hari. 3 hari ini dahsyat sekali nih. Hari pertama Allah datangkan tiba-tiba penyakit kusta tanpa sebab. Tubuhnya yang kekar menjadi menciut, kulitnya jadi rusak, bernanas semua dan menular. Hari itu begitu ditahu Nabi Ayyub begitu, semua kaumnya tinggalkan. Semua yang tinggal sama dia istrinya. Hari kedua Allah datangkan kebetulan anak-anaknya yang 12 laki-laki lagi makan di sebuah tempat, rubuh bangunan itu. 12 anak laki-lakinya mati seketika. Hari kedua. Jadi hari pertama badannya sakit, semua orang jauhi dan menular parah sekali. Hari kedua anaknya 12 orang mati semua, laki-laki, tanpa sebab, rubuh aja bangunan mati. Hari ketiga Allah datangkan hama dan badai yang menghabiskan semua peternakan dan perkebunannya, nggak ada lagi, habis semua. Dalam 3 hari habis semua. Fisiknya sakit, anaknya mati semua, semua hartanya habis. Sampai dia tinggal dari sebuah rumah besar itu pindah ke sebuah rumah gubuk yang kecil, terpojok sekali di pojok perkampungan dia, nggak ada lagi orang yang mendekatin dia. Nabi Ayyub alaihissalam berjalan sampai 18 tahun tidak pernah mengeluh, nggak pernah mengeluh. Coba bayangkan kalau kita flu saja satu kampung udah tahu. Ini 18 tahun tidak pernah ngeluh. Ikhtiar secara manusiawi ya, coba minum obat, coba gini, tapi nggak pernah mengeluh, ya Allah kenapa kau coba saya begini, enggak. 18 tahun. Sampai istrinya bilang setelah 18 tahun, wahai Nabi Allah, Anda kan nabinya Allah, kenapa nggak minta kepada Allah agar disembuhin, sembuh dari penyakit? Nggak usah minta lagi anak, nggak usah minta harta, sudahlah itu sudah berlalu, cobaan dari Allah. Tapi minta sembuh supaya Anda bisa berdakwah. Apa kata Nabi Ayyub? Wahai istriku, berapa tahun dulu kita bahagia? Kata istrinya 20 tahun. Istrinya tahu berapa tahun sekarang berlalu cobaannya Allah. 18 tahun. Kata Nabi Ayyub apa? Saya masih malu minta sama Allah, belum berimbang. Udahlah, nikmatin aja prosesnya. Bayangin ya, subhanallah, pertemukan dengan kita setahun 365 hari sehat. Tahun depan minggu pertama seminggu flu, ngeluh nggak? Mestinya harus flu juga berapa lama? Hah? 1 tahun. Baru adil tuh mestinya. Ini manusia atau protes Allah saja, gitu kan? Ini dia bilang malu. Setelah 20 tahun sabar. Nih lihat ya, ada garis star, cobaan kah, doa kah, hidup di dunia kah, ada garis finish. Pasti Allah bilang fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada permulaan, ada akhir. Nggak bisa enggak.
Ada pertemuan, ada perpisahan, akan ada itu. Maka Nabi Ayyub alaihissalam, perhatikan kalimat doanya, lihat tadi Al-Anbiya. Setelah 20 tahun pun, di ayat 83 dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayyuba idnada rabbahu. Ingatlah waktu Ayyub panggil Tuhannya. Apa yang dia bilang? Rabb anni massaniyatur. Ya Allah, ya, wahai penciptaku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit yang Engkau berikan ini. Wa anta arhamur rahimin. Dia nggak bilang, ya Allah ini sudah 20 tahun saya sabar, sekarang saatnya saya panen. Nggak. Dia bilang, ya Allah, Engkau menimpakan kepadaku penyakit. Lalu apa yang dia bilang? Wa anta arhamur rahimin. Dan kau zat yang maha penyayang. Artinya apa? Kalau kau mau coba saya lagi nggak apa-apa. Kamu mau sembuhin saya silahkan. Santun sekali sama Allah. Ini sudah 20 tahun nih, bukan 1-2 hari. Luar biasa. Ditinggalin orang, anaknya mati semua, gitu kan? Baik, apa yang terjadi? Di ayat 84-nya Allah bilang, fastajabna lahu. Sampai garis finish cobaannya, sabar dia laluin, kami terima permintaannya. Apa yang terjadi? Allah tadi saya bilang kalau kita minta satu nggak kasih satu loh ya. Allah kasih plus banyak. Perhatikan, fakashafna ma bihi min dur. Yang paling pertama Allah kasih, karena dia minta disembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Subhanallah. Setelah 20 tahun dicoba oleh Allah, dalam 3 hari kemarin, 20 tahun yang lalu dihilangkan ya nikmatnya. Hari pertama sakit, hari kedua anaknya mati semua, hari ketiga semua hartanya habis. Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan semua itu dalam 3 hari juga. Ini kisah nyata Nabi Ayyub alaihissalam, luar biasa gitu. Sampai para ulama mengatakan, sabar Ayyub, sabarlah seperti Ayyub. Kalau ada orang mengeluh, ini istri saya begini, ini suami saya begini, sabar Ayyub, sabar. Baru ada masalah kecil, sudah minta cerai, sudah pisah. Baru anaknya nakal sedikit, belum dididik, belum doain, sudah mengeluh sama Allah. Sudah ngeluh seperti seakan-akan, coba kamu mati aja deh, gitu kan. Misal, jadi geluh, gimana caranya? Nabi Ayyub alaihissalam berikan pelajaran. Pada saat dia sabar, kami angkat penyakitnya. Perhatikan, 3 hari Allah angkat nikmatnya. Setelah 20 tahun dicoba, 3 hari kemudian juga Allah kembalikan. Jadi kita hitung umurnya ya. Nabi Ayyub 30 tahun menikah, 20 tahun nikmat berarti 50 tahun ya. Istrinya 20 tahun berarti umurnya 40. Dicoba 20 tahun, berapa umurnya Nabi Ayyub? 60. Istrinya berapa? Nabi Ayyub 70, istrinya 60, kan gitu. Hari pertama di umur 71 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 hari mengembalikan semuanya. Hari pertama di umur 71 tahun Allah angkat penyakitnya. Allah bilang dalam ayat 84 ini, fakashafna ma bihi min dur. Tanpa obat, tanpa apa, hilang penyakitnya. Dan ulama tafsir mengatakan kata-kata kashf. Kashf itu artinya sesuatu yang diangkat dengan tidak ada bekas. Jadi Allah angkat dengan tanpa bekas. Sebagian ulama tafsir mengatakan Allah kembalikan fisiknya lebih baik, lebih sempurna daripada 20 tahun yang lalu. Apa yang terjadi setelah itu? Hari kedua, wa atainahu ahlahu. Kami kembalikan keturunannya. Kata ulama tafsir, istri Nabi Ayyub hamil di hari kedua itu, ya, setiap tahun melahirkan kembar 2 sampai Allah berikan 24 anak laki-laki. Berapa yang Allah ambil kemarin? Berapa yang dikasih? Sabar sampai finish. Hanya itu. Ini mulut kunci nih masalah keluhan. Ini adu buang jauh-jauh di lautan. Aduh. Panas sedikit, aduh panas. Jadi kalau hujan, aduh lagi. Alhamdulillah panas. Alhamdulillah. Bisa keringatan tuh keluar penyakit kan? Alhamdulillah. Haus, aduh haus. Alhamdulillah haus. Karena kalau tidak haus nggak enak minum. Ya, kalau lapar, bilang apa? Alhamdulillah lapar. Karena kalau lapar enak makannya. Jadi bukan aduh lapar. Ya, kalau orang lapar tuh nasi sama tempe sambal enak aja tuh. Kalau kenyang biar ayam bakar, biar kambing bakar tetap aja biasa gitu. Jadi harusnya begitu. Kalau capek bilang apa?
Alhamdulillah capek. Karena dengan capek enak tidur. Coba kalau dari pagi kita capek ini luar biasa, malam tidur 3 jam, enak nggak? Coba kalau dari pagi kita tidur terus sampai malam, malam disuruh tidur lagi, mau tidur nggak? Nggak capek. Makanya kalau capek, alhamdulillah capek. Belajar begitu, kan itu. Kami kembalikan keluarganya, 24 anak laki-laki. Lalu yang ketiga, gitu kan? Ini maaf lanjutan ayat ya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ah. Wa mithlahum, dan kami kembalikan anak-anaknya yang 12 dan kami dobelkan jadi 24. Wa mithlahum ini kami lipat gandakan. Ada terjemahnya situ kan? Ya. Kami lipat gandakan bilangan mereka. 12 anak mati jadi 24 gitu kan. Lalu dikatakan rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan peringatan bagi orang-orang yang mau menyembah Allah. Ini pelajaran-pelajaran nih. Yang ketiga, hari ketiga, pada saat kaumnya tahu Nabi Ayub sudah sembuh, ini kan? Semua rame-rame datang menghibahkan harta. Ada yang kasih kebun, ada yang kasih unta, ada yang kasih sapi. Hari ketiga, satu hari saja, seluruh hartanya Nabi Ayub yang lalu, ini sekarang Allah kasih double dalam satu hari. Tidak ada yang mustahil. Kalau sudah Allah yang turun tangan, sudah Rabb pencipta kita yang turun tangan, sudah lain. Mau ke dokter, cara yang terbaik dahulukan dengan Rabbi Ishfini, ya Tuhanku sembuhkan aku, jadikan dokter ini penyebab aku sembuh. Insya Allah sekali 2 kali konsultasi sudah sembuh, habis dosis sembuh. Ini enggak, sebelum ke dokter nanti sudah 30 kali ke dokter, gagal konsultasi, gagal obat, baru sholat tahajud. Jadi Allah nomor 30, ini yang salah, maka enggak sembuh-sembuh. Kemudian kita lihat surah Fatir, surah nomor 35 ya, ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka berteriak-teriak dalam neraka itu nantinya, kesakitan, minta maaf, apa saja mereka berusaha teriak-teriak. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang dulu kami telah kerjakan. Dulu kami lalai, sekarang setelah disiksa di neraka, baru mau bilang, ya Allah keluarkan kami. Padahal sudah tidak mungkin, mustahil. Kalau orang sudah mati dihidupkan lagi nggak mungkin. Orang masuk neraka dikeluarkan sudah nggak mungkin. Ya, kecuali rahmat Allah SWT memang dia kena syafaat segala macam. Tapi umumnya kalau sudah masuk itu adalah dia rasakan siksaannya. Mereka teriak-teriak dan Allah menjawab. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Bagi orang yang mau berfikir, banyak waktu, 24 jam, 1 jam aja kita dengarin ceramah setiap hari. Sampai peringatan kok, masih ada 23 jam aktivitas yang lain. Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringat? Gak pernah dengar ceramah sama sekali? Gak ada pernah orang nasihatin kamu? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Sudah mati, gak ada yang tolong. Biar nangis-nangis, biar darah yang keluar. Dalam riwayat tentang neraka, kata Nabi SAW, ahli neraka akan menangis saking habis air matanya keluar darah. Tapi nggak ada gunanya. Untuk apa? Sekarang Bapak Ibu masih sehat, kuat. Di pagi ini di ruangan ber-AC, Allah dengarkan nasihat-nasihatnya. Beruntunglah orang yang berakal. Tangkap, amalin. Punya dosa yang lalu, minta maaf. Sekarang kurang amal saleh, perbaiki ke depan. Sampai meninggal. Tugas kita cuma sampai ajal datang kok. Sabarlah sedikit. Kan begitu. Harusnya begitu.
Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud pemberi peringatan ialah Al-Quran di dalam ayat. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maksudnya Al-Quran. Ya, sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, bisa dimengerti. Sekarang lebih mudah lagi, lebih luar biasa nanti. Ya, hujjah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, karena di handphone kita semua ada. Dunia sekarang di tangan kita nih, apa saja kita mau bisa kita baca, bisa kita lihat. Lain lagi kata beliau pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah, Sufyan, Waqi', Al-Husain bin Fadl, Al-Farra dan At-Tabari. Mereka berkata, pemberi peringatan ialah uban kepala. Ini biasa, bahkan ada orang subhanallah masih 20 lebih, masih 30 lebih sudah ada ubannya. Sengaja dicek, ditutupi. Biarin dia tumbuh, jadi lihat, oh saya sudah rambut putih, itu. Karena uban datang kepada seseorang pada usia tua sebagai tanda meninggalkan masa muda yang merupakan usia bercanda dan bermain. Sebagaimana kata penyair. Ya. Di dalam syair, nanti kita jelaskan sebentar syairnya. Maka Al-Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Balluti rahimahullah memperingatkan kepada orang yang mengambil hikmah dari tanda-tanda tersebut dengan syairnya. Kenapakah kamu masih juga bercanda? Sementara peringatan telah datang, sementara peringatan telah datangi Anda, dan jaring kematian begitu juga. Maksudnya peringatan dan jaring kematian telah datang. Begitu juga telah sangat dekat hampiri Anda. Sesungguhnya di saat kematian tiba ada sakarat yang kita rasa. Maka waspadalah jika ia tiba. Dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya kamu tahu pasti urusan-urusan sebangsa ukhrawi. Maka beramallah, artinya kamu tahu akhirat akan datang sebenarnya. Maka beramallah sesungguh hati, wahai orang bijak bestari, orang yang berakal. Malam-malammu berlalu cepat, sementara kamu tak segera taubat. Bahkan terus saja yang kulihat tidak henti dalam maksiat. Benarkah kamu suka mati tiba-tiba? Padahal kamu tahu dengan nyata, tidak ada tempat berlindung darinya. Tidak ada benteng yang bisa menolak kehadirannya. Lalu, hanya ada dua pilihan. Mana di antara Tuhan tentukan, ke surga yang didekatkan, atau ke sakar, atau neraka yang dinyalakan. Al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zimmin rahimahullah juga pernah menyebutkan dalam syairnya, maut setiap saat menggelar kafan. Sedang kita senantiasa melupakan terhadap apa yang menyembuhkan, terhadap apa yang menyelamatkan. Jadi kita sudah tahu mati akan datang, sudah tahu sebenarnya penawarnya, amal soleh dan iman. Tapi lalai terus, kita selalu lalaikan yang bisa menyelamatkan kita dari kematian dan dari kafan itu. Ada sebuah riwayat ketika malaikat maut menemui Nabi Daud alaihissalam, lalu beliau bertanya, Daud tanya, siapa kamu ini? Karena dalam sosok manusia. Lalu dia menjawab, aku adalah makhluk yang tak pernah takut kepada para raja, tak bisa dihalangi oleh gedung-gedung, dan tidak mau menerima suap. Kalau begitu, kamu adalah malaikat maut, kata Nabi Daud. Kata malaikat tersebut, benar, sahutnya. Kata Daud, kenapa kamu datang kepadaku sementara aku belum siap? Maka malaikat maut berkata, hai Daud, mana fulan kerabatmu, mana fulan tetanggamu, mereka semua telah meninggal dunia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari mereka sehingga kamu bersiap-siap? Ya. Jadi ini kisah yang dinukil masyhur sekali tentang Nabi Daud alaihissalam ya. Jadi dalam riwayat yang lain, asar yang lain dikatakan Nabi Daud alaihissalam sering didatangi oleh malaikat maut berkunjung. Maka Nabi Daud pun berkata, kalau engkau ingin datang satu hari nanti mencabut ruhku, berikanlah aku pemberitahuan sebelumnya. Maka lama bertahun-tahun Nabi Daud tidak didatangi malaikat maut. Begitu rambutnya sudah mulai beruban Daud alaihissalam, datang malaikat maut. Lalu Nabi Daud tanya, kamu datang berkunjung atau mencabut ruhku? Kata malaikat maut, mencabut ruhmu. Lalu dia bilang, bukankah saya minta agar diberikan peringatan? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah putih semua? Sudah rambut ubannya kan? Bukankah badanmu sudah melemah, bukan seperti waktu kamu masih remaja? Bukankah tetanggamu fulan telah meninggal, kerabatmu fulan telah meninggal? Itulah tanda-tanda datang sebelum aku datang.
Kalau mati datang nggak bisa ditunda. Tentu para nabi-nabi punya sedikit ya pengkhususan ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diberikan khiyar. Pada saat mau meninggal, dikasih kesempatan. Mau dipanjangin umur nggak? Kalau mereka mau dipanjangin, tapi khusus nabi-nabi. Kalau saya sama bapak ibu di sini mustahil, mengkhayal, pasti mati. Bagaimanapun sehatnya, olahragawan kah, vitaminnya bagus lah, rumahnya mewah, mati. Selesai. Hari ini mati, dibungkus, dimandikan, besok masuk ke kuburan. Udah sadar, tidak ada urusannya lagi yang lain. Sadarlah, jangan terus-menerus lalai. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut, tapi dalam sosok manusia. Maka malaikat maut langsung tiba-tiba mengatakan, saya ditugaskan mencabut ruhmu. Nabi Musa nggak tahu ini. Nabi Musa pukul. Dalam riwayat bahkan dikatakan dicabut matanya oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa pikir ini orang main-main bercanda. Lagi sakit Nabi Musa alaihissalam. Maka malaikat pun mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian diutuslah kembali malaikat maut dan menjelaskan kalau dia adalah malaikat maut. Lalu Musa alaihissalam meminta maaf, gitu kan? Karena tidak tahu. Lalu kemudian ditanya, hai Musa, Tuhanmu menawarkan, maukah kamu dipanjangkan umur 1000 tahun? 1000 tahun. Umurnya Nabi Musa itu 120 tahun. Waktu mau meninggal 120 tahun. Ini ditambah 1000 tahun. Lebih panjang daripada dia hidup. Kata Nabi Musa alaihissalam, 1000 tahun banyak. Tapi Allah ilhamkan dalam hatinya perkataan. Lalu dia mengatakan, sebentar, setelah 1000 tahun, apa yang terjadi? Kata malaikat maut, semua pasti mati. Kata Musa alaihissalam, kalau begitu sekarang saja. Udah selesai, tugas dunia sudah diselesaikan sampai sini oleh Allah. Udah saya mau menuju ke akhirat. Mau hasil panennya mau diambil nih sekarang. Homoseksual dan lesbian adalah penyakit jiwa. Jadi dalam agama kita terhina. Orang yang tertimpa penyakit ini wajib menterapi dirinya, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, taubat nasuha, kemudian menjauhi segala yang berhubungan dengan perbuatan itu. Karena Allah Azza wa Jal sangat murka dengan orang yang melampiaskan biologis bukan pada tempatnya. Dan subhanallah, setiap orang membuka pintu biologis yang salah, bukan dengan lawan jenis, maka akan terbuka segala godaan syaitan dalam masalah biologis, termasuk dia bisa menggauli atau melampiaskan biologis pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, pada apa saja. Sudah kacau, sudah rusak semuanya. Dan memang ini ada orang yang rusak jiwanya, dia ingin merusak orang lain dan membuat tontonan-tontonan yang akhirnya menghidupkan suasana itu. Tapi subhanallah, manusia yang masih murni fitrahnya, maka dia akan menolak itu semua. Allah Azza wa Jal mengisahkan kepada kita dalam kitabnya yang mulia tentang kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikirim ke wilayah Yordania. Dan banyak ayat Al-Quran dalam sejumlah tempat dalam kitab suci Al-Quran yang agung tersebutkan tentang kisah kaum ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan mereka, menyiksa mereka dengan sangat berat karena perbuatan mereka yang keji tersebut, yaitu homoseksual. Dan kaum muslimin dari semua golongan dan madhab telah berijma sepakat bahwa praktek homoseksual adalah termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan bagi orang yang menganggap remeh dosa ini, bahkan menjadi penyebab tersebarnya, maka dia adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan hukumnya dipenggal. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kaum Lut di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Kata Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi jenis laki-laki dari manusia dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb kalian untuk kalian, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Tentu lanjutan ayat Al-Quran banyak menceritakan tentang keadaan mereka. Di antaranya adalah dalam surah Al-Anbiya disebutkan, lanjutan dalam surah Asy-Syu'ara ini juga ada, bagaimana Allah Azza wa Jal mengatakan, dan kami balik negeri mereka. Pada saat Nabi Lut alaihissalam sudah nasihatin berulang-ulang mereka nggak mau, maka Allah mengatakan kami balik, kami jadikan bagian bawah negeri mereka, kami balik ke atas, kemudian kami jatuhkan
Sampai ditemukan, diadakan penelitian oleh sebagian ilmuwan muslim, ditemukan di wilayah yang diprediksi itu adalah wilayah kaum Lut, ada gunung yang terbalik di wilayah Yordania, di Laut Mati. Memang di situ ada gunung yang terbalik, bagian atas gunung di bawah. Jadi gunung itu bagian atasnya yang runcing tertanam di bawah dan bagian bawahnya itu di atas malah. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah membalik mereka, dinaikkan ke atas lalu dibalik dengan hikmah sang pencipta, lalu kemudian dilemparkan dengan batu-batu dari api neraka sehingga menghancurkan mereka. Begitu pedih siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang seperti ini. Kaum Lut awalnya bermula dari mereka bercanda satu sama yang lain. Bagaimana kalau seandainya kita coba lampiaskan biologis kepada sesama laki-laki? Bercanda. Satu dua orang berbuat, tidak ada yang ingatkan. Lalu Nabi Lut alaihissalam diutus kepada mereka untuk meluruskan itu. Setelah menyebar, mereka mulai memperebutkan anak laki-laki yang wajahnya mirip perempuan. Subhanallah, fitrah mereka suka perempuan sebenarnya, tapi bodohnya ditinggalkan fitrah itu. Cari laki-laki yang memang punya wajah mirip perempuan, lalu mereka memunculkan syahwat mereka di orang-orang ini. Nabi Lut alaihissalam nasihatin tidak mau tahu. Bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan di semua klub-klub mereka yang mereka kumpul. Dalam Al-Quran dikatakan nadi, dan kalian datangkan di nadi-nadi kalian, di tempat-tempat kalian ngumpul, itu kemungkaran. Sampai mereka negosiasi di situ. Banyak perempuan dari kaum Nabi Lut keluar dari wilayah itu karena tidak mau dinikahi oleh laki-laki. Sedikit yang menikah. Yang menikah itu hanya supaya punya keturunan. Itu pun kalau sudah punya anak laki-laki, dan anak laki-laki itu ganteng, ayahnya sendiri bisa homoi anaknya. Penyakit jiwa yang luar biasa. Dan bisa anak itu diperebutkan oleh orang lain sampai membunuh ayahnya si anak ini untuk memperebutkan anak tadi. Mereka saling bunuh-membunuh di jalanan untuk memperebutkan laki-laki yang dianggap ganteng karena mirip dengan perempuan. Ini luar biasa, penyakit, dan itu merata. Nabi Lut alaihissalam diutus khusus meluruskan tentang kesalahan itu. Selain syariat Allah SWT yang lain, khusus meluruskan. Tiap hari nasihatnya Nabi Lut alaihissalam, ngapain kalian ini? Ada perempuan, nggak mau. Engkau sudah tahu Lut apa yang kami inginkan. Sampai waktu Allah Azza wa Jalla mengutus dua malaikat yang menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina waktu itu. Ini wilayah Yordania, cuma perbatasan negara. Waktu itu wilayah Palestina ada Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah. Sarah sudah sangat tua, 60 tahun, ingin punya anak. Allah SWT sampaikan berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam kalau istrinya akan hamil, sekaligus akan menghancurkan kaum Lut. Waktu malaikat datang, malaikat menjelma jadi manusia. Dan kalau malaikat menjelma jadi manusia, menjadi laki-laki yang sangat ganteng, kekar, gagah, dan seterusnya. Yang jelas, jalanlah dua malaikat ini menuju kaum Lut. Begitu tiba di kaum Lut, mereka sudah saling memberitahukan satu sama lain kalau ada orang lain datang nih. Ada orang lain dari luar wilayah mereka, ini akan masuk. Waktu sebelum masuk malaikat ini, Nabi Lut kan selalu nasihatin tuh, nggak boleh, gini, begitu. Mereka sendiri tahu kalau perbuatan mereka tuh buruk, nggak baik. Sampai mereka mengatakan, keluarkan Lut dari wilayah kita ini. Karena mereka tuh manusia-manusia suci, kalau kita ini kotor, gitu bahasanya. Mereka tahu perbuatannya itu buruk. Nggak normal, nggak ada kenikmatan, tidak ada keturunan, tidak ada dalam syariat, nggak ada manfaatnya sama sekali. Cuma syaitan menghiasi seakan-akan mereka punya kenikmatan. Allah jadikan kenikmatan fitrah pada lawan jenis. Sedangkan pada lawan jenis saja kalau zina tetap haram, apalagi ini bukan dengan lawan jenis, dosanya double. Pelampiasan biologisnya sendiri sudah salah, dosa, lalu sama jenis juga dosa sendiri. Subhanallah, malaikat ini masuk. Setelah mereka menolak dakwahnya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut berdoa kepada Allah, ini apa jalan keluarnya ya Allah? Berikan solusi. Allah utus malaikat. Datanglah malaikat ini. Begitu masuk pintu gerbang, mereka semua satu kota, satu negeri itu tiba-tiba saling menginformasikan ada tamunya Lut, orangnya ganteng-ganteng nih. Ikutin dari belakang. Sampai dalam kisah dikatakan diikuti dari belakang semuanya, ribuan. Memperebutkan nih tamu nih. Sampai tiba di rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut begitu diberikan salam menyambut mereka. Nabi Lut sudah lihat kaumnya di belakang pada ngumpul depan halaman. Ngapain kalian di sini? Hai Lut, kau sudah tahu apa yang kami inginkan. Tamumu ini buat kami. Homoseksual. Kata Lut alaihissalam, kalau seandainya saya punya kekuatan, saya akan bantai kalian ini. Dalam Al-Quran dikatakan ila ruknin syadid, kalau saya punya satu kekuatan saja saya bisa bantai kalian, saya akan habisin kalian. Luar biasa. Tamu nih. Ini loh anak-anak perempuan saya. Nabi Lut alaihissalam kebetulan punya beberapa orang anak perempuan. Nikahi mereka,
Lampiaskan dengan cara yang benar yang Tuhan kalian sudah ajarkan. Tetap jawabannya, kau sudah tahu Lut apa yang kami mau. Kami nggak mau anak perempuanmu. Lalu dua malaikat ini, Nabi Lut belum tahu nih kalau malaikat. Lalu mereka mengatakan, dua malaikat mengatakan, wahai Lut, tidak usah kamu khawatir. Kami utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa menjangkau rumahmu ataupun kami. Mustahil. Dan janji ancaman mereka sudah datang. Besok pagi mereka akan mati. Bukankah subuh sudah sangat dekat? Malam ini keluar semua. Bawa orang-orang beriman bersama kamu dengan keluargamu yang beriman kecuali istrimu. Ternyata istri Nabi Lut alaihissalam ini mendukung kaumnya Nabi Lut untuk homoseksual. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, illa ajuzan fil gabirin, kecuali ajuz, seorang wanita tua istri Nabi Lut alaihissalam yang memang gabir. Gabir itu dalam sebuah tempat di rumah, biarin aja dia, tinggalin. Dan jangan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaltafit minkum ahada, dan kalau sudah jalan jangan balik ke belakang. Karena kalau balik melihat azab yang sedang menimpa mereka, kalian akan kena juga azab itu. Maka Nabi Lut alaihissalam keluar segera mengajak orang-orang beriman malam itu. Dan subhanallah, Allah membuat mereka lalai pada malam itu. Mereka pesta-pesta, mabuk-mabuk, mereka melakukan homoseksual sana sini. Dan ini merata ya, terkenal negeri itu dengan memang homoseksual. Naudzubillah. Yang jelas teman-teman sekalian, keluar Nabi Lut alaihissalam menjelang sampai subuh dengan semua kaumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala datangkan azab buat mereka. Dihancurkan semuanya, tidak tertinggal satupun kecuali orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Ada beberapa ciri yang disebutkan tentang keadaan kaum Lut ini. Yang pertama, mereka suka mencontohi retorika pembicaraan wanita. Makin kelihatan seperti wanita seorang laki-laki, makin laku dia. Jadi itu dijadikan sebagai kebiasaan. Bahkan disebutkan dalam cirinya, orang tuanya mengajarkan anaknya begitu. Sebab ada daya beli. Jadi itu ciri yang sederhana sekali. Dan ini tidak boleh ada di tengah-tengah umat Islam. Mereka juga punya ciri, mereka selalu menggunakan pakaian-pakaian laki-lakinya yang menyerupai kaum wanita, atau kainnya memang membawa kepada hilangnya kejantanan seseorang. Kita tahu misalnya dalam Islam, dalam agama kita dilarang laki-laki pakai sutra, karena sutra terlalu lembut, nggak layak untuk laki-laki. Nanti antum terbawa dengan kelembutannya sutra itu. Nggak boleh pakai emas. Memang nggak bisa laki-laki pakai emas. Kalau pakai emas terbawa kepada jiwanya emas itu, ya, mengkilat, mau dilihat dan seterusnya. Ada karakter-karakternya, nggak boleh. Ada ciri mereka yang mereka selalu lakukan adalah menggunakan cincin di dua jari ini. Jadi kalau antum pakai cincin, sunnah Nabi SAW di jari kelingking atau di jari manis, tapi telunjuk sama jari tengah jangan. Ini cirinya khasnya kaum Lut. Sama menggunakan semua perhiasan yang berhubungan dengan perempuan, kalung lah, anting lah, nggak boleh semua. Dan subhanallah sampai sekarang itu simbolnya mereka. Di Amerika itu kalau orang homoseksual, mereka menggunakan anting-anting di kupingnya. Kalau dia pakai sebelah kanan, berarti dia memberikan isyarat kalau dia orang yang menghomoi. Kalau dia pakai kiri kanan, berarti dia juga siap dihomoi. Naudzubillah, bahaya. Dan ulama mengatakan, apapun yang merupakan simbol penyebab kaum sebelum kita disiksa, apalagi perbuatannya, kalau ditahu oleh orang tersebut dan dia lakukan, sudah cukup mengundang murkahnya Allah. Makanya apa hadis Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupai aja nggak boleh. Ini harus ditinggalkan.